Pelajaran kita hari ini adalah membahas soal-soal yang berhubungan tentang materi dari persamaan kuadrat. Nah, secara umum persamaan kuadrat itu dinotasikan atau disimbolkan sebagai ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana a dan b itu adalah koefisien dari x dan c itu adalah konstantanya. Untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, secara umum ada 3 rumus yang paling sering. Yang pertama adalah menggunakan pemfaktoran. Yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Yang paling umum adalah menggunakan pemfaktoran, yaitu memfaktorkan dari C atau konstantanya sehingga bisa membentuk B. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Ini cukup jarang karena rumusnya agak ribet, yaitu dengan membuat supaya ruas kiri dan ruas kanan berbentuk kuadrat. Yang ketiga adalah rumus terakhir, yaitu rumus ABC. Ketika pemfaktoran gagal, ketika melengkapi kuadrat sempurna gagal, yang terakhir kita akan menggunakan rumus ABC, di mana rumus X1 dan X2-nya itu adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Nah, untuk rumus ABC hasil akhirnya pasti akan dalam bentuk akar, bukan bilangan rasional biasa. Sebagai contoh, soal nomor 1 dan nomor 2 kita akan mengerjakan dengan rumus pemfaktoran. Yang pertama, ada dua buah bilangan, jika dikalikan hasilnya 88. Kemudian jika dijumlahkan hasilnya 19. Nah, tentukan selisih bilangan tersebut. Jadi, untuk mencari selisih kita harus tahu bilangan tersebut itu berapa dan berapa. Kita boleh misalkan bilangan tersebut, ya, nomor 1 sebagai X dan Y, ya. Nomor 1 misalkan bilangan tersebut adalah X dan Y. Jadi, ketika X, ya, dikalikan Y sama dengan 88, ya. Ketika dijumlahkan, X tambah Y sama dengan 19. Nah, kita harus bawa ini ke satu huruf saja. Boleh X, boleh Y. Tapi saran saya adalah bawa aja ke X, karena kita terbiasa menyelesaikan masalah dengan huruf X. Jadi kalau dibawa ke X, maka Y-nya yang harus pindah sama dengan 19 dikurangi Y. Ya, pindah ruas ganti tanda dari aljabar. Ya, kemudian masukkanlah X ini ke dalam perkalian sehingga dia sebentar dulu, ya, ada kebalik tadi, ya, kita rubah menjadi X, berarti Y-nya yang kita pakai sama dengan 19 dikurangi dengan X. Maka masukkanlah Y ini ke dalam persamaan pertama yang bentuk perkalian, sehingga X dikali Y menjadi X dikali 19 min X itu sama dengan 88. Ya, dari sini kita akan membentuk sebuah persamaan kuadrat dengan membawa ke ruas kiri, dan setiap elemen itu harus selesai. Maksudnya X dikali 19 harus kita kalikan menjadi 19X gitu, ya. Kemudian X dikalikan min X kuadrat, ya. Kemudian kita akan bawa 88 ke ruas kiri menjadi minus 88 sama dengan 0. Kemudian kita harus ingat bahwa X itu sebaiknya memiliki koefisien positif, maka kedua ruas, ya, kita kalikan dengan minus 1, ya, sehingga kita dapatkan, kita bawa maju, ya, X kuadrat min, jadi kalau plus jadi min, min jadi plus, 19X jadi minus 19X, 88 menjadi plus 88 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat yang harus kita pecahkan X-nya dengan cara pemfaktoran. Ya, kita faktorkan, ya, berapakah 88 supaya mau dia 19, ya. Yang paling gampang, 88 itu faktornya adalah 11 dengan 8, ya. Kalau 11 dengan 8 dijumlahkan 19. Sayangnya yang diminta nilainya minus, ya. Maka 11 dan 8 ini harus juga kita beri tanda minus, tanda negatif, sehingga kalau dia dikalikan min kali min plus, ya, dan kalau dijumlahkan min ditambah min minus, ya. Jadi kita ketemu faktornya adalah min 11 dengan min 8, ya. Kita masukkan, kalau ini difaktorkan jadi X dan X, karena X kuadrat adalah X dikali X, ya. Jadi X kita pasangkan dengan min 11, dan X yang satu lagi kita pasangkan dengan min 8, hasilnya sama dengan 0. Setelah itu kita cari pembuat nolnya, ya. Jadi pembuat nolnya X dikurangi 11 sama dengan 0, maka X, ya, bisa jadi angka 11 gitu, ya. X dikurangi 8 sama dengan 0, maka X bisa jadi adalah angka 8, begitu, ya. Jadi kita sudah menemukan X yang satu dan X yang kedua. Kemudian kalau ini kita teruskan, jika X-nya 11, maka Y, ya, tadi sudah ada, ya, Y sama dengan 19 dikurangi X. 19 dikurangi X, maka 19 dikurangi 11 hasilnya adalah 8. Jadi kita ketemu X dan Y-nya adalah 11 dan 8. Kita cari selisih, ya. Jadi X dikurangi Y sama dengan 11 dikurangi 8, hasilnya adalah 3, ya. Nah, pertanyaannya kenapa 8-nya nggak dicoba? Karena ditanya adalah
selisih. Ya, jadi kalau cara cari selisih, maka kita usahakan X-nya yang lebih besar. Ya, supaya nggak kebalik, supaya jangan Y dikurangi X, melainkan X dikurangi dengan Y. Jadi begitu caranya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan persamaan kuadrat. Soal yang kedua. Ya, suatu persegi panjang memiliki luas 150 cm jika selisih panjang dan lebarnya 5 cm. Jadi nggak tahu panjangnya, nggak tahu lebarnya. Yang penting selisihnya 5 cm, tentukan kelilingnya. Kalau kita coba-coba mungkin hasilnya akan dapat. Ya, tapi entah berapa kali mencoba, itu akan bisa jadi lebih banyak waktunya dibandingkan kita menggunakan rumus. Kalau kita menggunakan rumus, waktunya sudah pasti dan langkah-langkahnya juga sudah pasti. Ya, jadi kita buat dulu luas sama dengan 150 cm persegi. Ya, panjang dan lebar selisihnya 5, panjang dikurangi lebar itu adalah 5 gitu ya. Maka kalau kita mau bawa ke huruf P, jadikanlah dia L ya. Jadi kalau kita bawa ini, maka L ya, L-nya seolah-olah pindah ke ruas kanan, L minus jadi L plus gitu ya. 5-nya pindahkan ke kiri sehingga L sama dengan P dikurangi dengan 5 gitu ya. Kita masukkan ke dalam rumus luas persegi panjang ya, di mana luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar, itu adalah luas. Masuk ini ya. Ya, panjangnya tetap panjang dikali lebarnya P dikurangi 5. Ya, sama dengan luasnya adalah 150. Jadi kita masukkan ke dalam luasnya ya. Jadi kemudian kita lanjutkan akan menjadi membentuk persamaan kuadrat P dikali P, P kuadrat dikurangi 5P. Ya, 150 plus bawa ke ruas kiri menjadi minus 150 sama dengan 0. Ya, seperti biasa kita akan faktorkan. Untuk soal-soal seperti ini kemungkinan besar pemfaktoran dibandingkan rumus ABC. Kenapa? Karena hasilnya diharapkan tidak dalam bentuk akar. Ya, kita lanjut ya. Jadi 150 ini berapa kali berapa supaya mau selisihnya 5. Karena dia min, maka satu harus plus bernilai, yang satu harus bernilai minus gitu ya. Ya, karena dia min, maka diharapkan minnya yang akan lebih besar. Jadi kalau 150 itu misalkan 15 dikalikan 10, maka yang besaran 15 harus minus. Karena diminta minus di sini ya. Di sini harus 15-nya minus, sedangkan di plusnya harus ditempatkan yang plus ya. Kalau P jadi P kuadrat, jadi P dikalikan P. Sehingga kalau plus 10 dikurangi 15 hasilnya min 5. Kalau dikalikan plus kali minus hasilnya minus 150. Cocok ya. Sekarang kita buat pembentuk nolnya ya. Jadi kita buat ya P yang satu ambil 10, P tambah 10 ya. P yang satu ambil 15, P dikurangi 15 ya, sama dengan nolnya jangan dilupakan. Ya, kita akan sama dengankan dengan 0. P ditambah 10 sama dengan 0. P sama dengan minus 10. Sama seperti tadi ya. Ada nilai yang tidak memungkinkan karena panjang sebuah persegi panjang dan semua sisi dari bidang datar tidak mungkin 0. Maka kita harus ngambil nilai yang bernilai positif, yaitu P dikurangi 15 sama dengan 0. Maka P yang adalah hasilnya 15 inilah hasil yang sebenarnya. Jangan yang minus, tidak ada panjang minus ya. Setelah itu kita akan coba cari lebarnya. Lebarnya udah dikasih tahu, L sama dengan P dikurangi 5. Maka L sama dengan P dikurangi 5, 15 dikurangi 5. Maka kita temu hasilnya adalah 10. Panjangnya 15, lebarnya 10. Disuruh cari keliling. Keliling persegi panjang, rumusnya jangan lupa. 2 kali panjang ditambah dengan lebar. Sama dengan 2 dikali 15 ditambah dengan 10. 2 dikalikan 25, maka hasil airnya adalah 50 cm. Ya. Begitulah cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dalam contoh dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa dimengerti.